kita harus menganggap putusan hakim itu benar. Nah itu dia. Jadi adagium itu sebenarnya berlaku jika hakimnya berada dalam posisi yang benar juga gitu loh. Helena Lim ini kan sudah divonis 5 tahun penjara dan sempat disita asetnya. Tapi kabar kemarin asetnya nggak jadi disita, Pak. Nah, berarti 210 M yang sisanya ini siapa yang vonis? Itu bagi saya juga tuntutannya juga bermasalah. Jadi bukan hanya vonisnya bermasalah, tuntutan pidana uang penggantinya yang 210 miliar itu juga terlalu kecil bagi saya. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, tahun lalu kita sempat dikejutkan nih oleh salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menyeret Harvey Muiz dan juga PT RBT dan PT Timah. Nah, belum lama kemarin ini sempat dikejutkan lagi karena vonisnya dinilai terlalu ringan. Nah, karena itu kita sekarang bakal bahas lebih lanjut lagi karena kita sudah ditemani oleh seorang ahli hukum pidana dari Business Law Binus University. Saya halo untuk Pak Ahmad Sofyan. Halo Pak Sofyan. Ya, halo Smart Viewer dan Brian. Halo, selamat ketemu kembali di acara Good Talk Binus TV ya. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah Pak, kita langsung mulai nih. Ya. Kemarin kita kan udah dengar nih putusan vonis dari Harvey Muiz 6,5 tahun, denda 1 miliar dan wajib ganti rugi 210 miliar. Iya, betul. Gimana tanggapan Bapak terhadap ini? Jadi Brian, sebagaimana pandangan mewakili kepentingan masyarakat ya, ini memang dinilai terlalu rendah ya. Dari tuntutan 12 tahun, hakim memberikan diskon dari tuntutan itu sebesar 6,5 tahun kan, berarti di diskon 5,5 tahun ya. Harusnya kan 12 tahun tuh. Jadi divonis hanya 6,5 tahun. Nah, kemudian membayar denda 1 miliar. Kalau nggak sanggup bayar denda, diganti dengan subsidiar dengan penjara 1 tahun. Kemudian ganti rugi, uang pengganti sebesar 210 miliar. Kalau dia tidak sanggup membayar itu, maka kata jaksa harus dipenjara 12 tahun. Kalau dia sanggupnya sebagian, proporsional lah berapa yang dia bayar dan berapa sisanya. Jadi vonis itu memang 6,5 tahun, 1 miliar dan 210. Kalau dia nggak sanggup bayar 210 diganti dengan 2 tahun, itu kan menunjukkan bahwa sementara kalau kita baca putusan ya secara lengkap, hasil audit BPKP menemukan bahwa dalam putusan itu ya, kerugian keuangan negara itu 300,02 triliun rupiah. Jelas ya, hasil audit BPKP itu luar biasa, triliun ya. Sementara vonisnya hanya 6,5 tahun, 200 miliar dan dendanya 1 miliar, enggak dimasukkan penjara 1 tahun. Jadi saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran hakim, majelis hakim yang memutuskan perkara ini ya. Apakah mereka sudah mempertimbangkan dengan benar ya keadilan ya atas putusan tersebut. Masyarakat dan saya juga menilai tidak adil. Ya, tidak adil. Ya. Apa yang menjadi dasar sehingga faktor meringankan menjadi dominan sehingga dia dapat diskon begitu besar? Itu masalahnya Mas Brian. Berarti dalam kasus ini tuh biasanya faktor-faktor apa aja sih Pak yang bisa meringankan kalau dalam kasus seperti ini ya, korupsi yang cukup besar seperti ini? Ya harusnya semua faktor yang meringankan itu memang diidentifikasi, tetapi tidak menjadi dasar untuk memberikan diskon hukuman yang terlalu besar. Ya, diskonnya terlalu besar. Jadi misalnya dia dianggap tidak pernah dihukum, berlaku sopan, ya, kemudian mengakui perbuatannya, menyesal, tidak bertele-tele selama di pengadilan, punya tanggung jawab keluarga. Itu memang betul alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan keringanan. Tetapi keringanan itu bukan berarti harus mendiskonnya sampai sebesar itu, enggak. Jadi sehingga kita curiga ini. Ya, curiga karena kalau kita lihat putusan-putusan korupsi yang lain juga ditemukan meringankan tapi nggak besar. Misalnya tuntutan 10 tahun karena faktor meringankan atau alasan yang meringankan ditemukan, ya bisa jadi hukumannya hanya 9 tahun, ya didiskon 1 tahun. Atau selama di pengadilan tidak ditemukan alasan-alasan yang memberatkan. Jadi kalau ada alasan yang meringankan dan juga alasan yang memberatkan seimbang, biasanya
hakim akan mengambil keputusan yang tidak dikurangi. Misalnya ditemukan juga alasan memberatkan, ditemukan juga alasan meringankan, tuntutannya 12 tahun, ya itu menjadi dasar bagi hakim untuk kekeh pada tuntutan jaksa. Walaupun memang nilai putusan ya atau nilai hukuman itu memang sepenuhnya hak prerogatif hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam kasus HP Muiz ini. Oke, berarti dalam sistem peradilan kita di Indonesia ini alasan-alasan meringankan seperti berperilaku baik dan juga memiliki tanggungan keluarga itu berlaku, Pak? Iya, itu memang jadi alasan meringankan, tetapi bukan berarti tidak ada rumusnya berapa yang harus dikurangi. Nggak ada. Ada rumusnya. Jadi itu memang sangat subjektif ya. Jadi ada alasan yang memberatkan, alasan meringankan. Tapi ada juga hakim walaupun ditemukan alasan meringankan, kalau ini adalah kejahatan yang luar biasa, maka tidak menjadi dasar bagi dia untuk mengurangi hukuman. Ya, tidak menjadi dasar. Memang ditemukan alasan meringankan, ditemukan alasan memberatkan, tapi karena kejahatan ini luar biasa, merugikan, merusak tatanan masyarakat, ya, merusak keseimbangan masyarakat, mengganggu pembangunan, ya, sehingga kerugian negara begitu besar, maka hakim bisa menyatakan tidak menggunakan alasan meringankan itu untuk mengurangi hukuman. Oke, soalnya kalau dilihat-lihat agak nggak masuk akal juga ya Pak. Nggak masuk akal. Korupsinya merugikan 300 triliun gara-gara berperilaku baik dipotong setengahnya dari tuntutan. Nanti orang ya tetap aja pura-pura baik di pengadilan supaya dapat diskon 50%. Ya. Kayaknya semua orang juga kalau lagi di sidang berperilaku baik. Sebagian besar nangis lah, sedih lah, menyesal lah, itu kan semuanya buaya. Ya, walaupun di pengadilan tidak boleh bawa buaya ya, tapi perilaku buaya itu kadang-kadang dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan rasa iba, itu dari hakim. Oke, Pak, ini kan Harvey Muiz, dia kan perannya ini sebagai penghubung antara PT RBT dan juga PT Timah. Iya, betul. Dan putusannya Harvey Muiz cuma 6,5 tahun, sedangkan direktur utama dari kedua PT ini 8 tahun. Iya. Ini kenapa sih Pak kok bisa jadi lebih rendah Harvey Muiz? Iya, itu dia. Jadi ini kan dia padahal dia adalah aktor intelektualis ya. Dia sebagai perancang, pemilik ide ya. Jadi dalam hukum pidana dia disebut dengan whitlocker ya. Locker ini memang yang otak dari segala tindak pidana tersebut ya. Nah, harusnya memang hakim tidak mempertimbangkan alasan yang meringankan itu sebagai alasan pengurang pidana. Itu aja masalahnya. Ini yang perlu kita dalamin. Kenapa hakim menggunakan alasan yang meringankan itu memberikan diskon yang begitu besar? Ya, itu aja masalahnya. Harusnya tuntutan jaksa kan 12 tahun. Iya. Harusnya malah alasan memperberat yang digali ya. Iya. Nah, karena dia atau intelektualnya. Jadi alasan meringankan itu tidak perlu dipertimbangkan, malah dia bisa ya menambah sepertiga dari tuntutan itu. Jaksa hakim bisa memutuskan menambah sepertiga dari tuntutan sepanjang dia bisa menemukan alasan memberatkan. Jadi ini kan tidak alasan berat dieliminasi, malah dia menggunakan alasan meringankan. Jadi dalam konteks ini saya bisa mengatakan kalau saya mengeksaminasi putusan ini ya, ada keganjilan lah ya yang kita lihat ya. Jadi secara normatif pertimbangan alasan meringankan itu harusnya tidak membuat HP Muiz itu dikurangin sebanyak itu ya. Yang kedua, alasan yang memperberat itu malah tidak dipertimbangkan oleh hakim untuk menambah hukuman. Nah, karena itu walaupun hakim ya punya kebebasan dalam mengambil keputusan dan ada adagium dalam hukum acara pidana bahwa kita harus menganggap putusan hakim itu benar. Nah, itu dia. Jadi adagium itu sebenarnya berlaku jika hakimnya berada dalam posisi yang benar juga gitu loh. Nah, tapi kalau ada dalam posisi yang tidak benar, ada intervensi, ada angin kiri, angin kanan, ya bawah, yang memang itu sulit dibuktikan, maka kita menyatakan bahwa putusan itu tidak adil dan harusnya tidak dianggap benar gitu loh. Nah, memang setelah dari adanya putusan vonis hakim yang dinilai cukup ringan ini kan masyarakat juga menilai kayaknya apa jangan-jangan ada permainan di belakang antara semua ini kan. Nah, kalau misalkan emang terbukti nih Pak, misal kita ngomong misalkan ya Pak,
apa yang bakal terjadi dengan putusan yang 6,5 tahun ini, Pak? Apakah bakal dikaji ulang atau gimana, Pak? Iya, jaksa punya hak untuk banding, ya, untuk tidak menerima putusan hakim. Dan saya udah lihat jaksa sudah mengajukan banding dan sudah mensubmit memori banding, ya, kepada pengadilan tinggi, ya, DKI Jakarta. Jadi dia udah mengajukan banding. Nanti ketua pengadilan tinggi akan membentuk majelis hakim banding, terdiri dari 3 orang hakim. Nah, dia akan memeriksa putusan tersebut, baik faktanya maupun penerapan hukumnya, ya. Dan juga mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh jaksa. Tentu juga pengacara HFV Muiz akan mengajukan kontra memori banding. Jadi nanti yang dinilai oleh Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pertama putusannya, memori banding dari jaksa, dan kontra memori banding dari pengacaranya HFV Muiz. Nah, kita akan lihat, ya, apakah hakim pengadilan tinggi mengkoreksi dan tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri. Kalau dia tidak sependapat dan dia menilai ada kekeliruan, maka bisa jadi hakim majelis tinggi DKI itu, pengadilan tinggi DKI itu akan menggunakan atau memeriksa atau memutus sendiri. Jadi dia punya hak untuk memeriksa dan memutus sendiri. Ya, menyatakan bahwa ada kesalahan dalam penerapan hukum, lalu dia memeriksa dan memutus sendiri, lalu menjatuhkan vonis kepada kepada HFV Muiz. Kita lihat aja nanti, ya. Mudah-mudahan majelis hakim tinggi itu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat, ya, mempertimbangkan itu sehingga vonisnya tidak seperti yang dibuat oleh 3 hakim pengadilan negeri yang telah memeriksa dan memutus perkara HFV Muiz tersebut. Soalnya ini kan bisa dibilang salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, ya, Pak? Iya dong, sampai 300 triliun itu besar sekali, dan itu dasarnya ada audit BPKP, jadi bukan ngarang. Jaksa bukan ngarang. Jaksa itu dasarnya adalah hasil audit BPKP yang menemukan kerugian keuangan negara 300,03 triliun yang mengalir kepada sejumlah orang dan korporasi dan mengalir kepada HFV Muiz dan Helena itu sebesar 420 miliar. Jadi kenapa jaksa menuntut dengan pidana tambahan 210? Karena dari audit BPKP menemukan 420 miliar mengalir ke HFV Muiz dan Helena. Sehingga jaksa membuat tanggung renteng 210 ke HFV Muiz dan mungkin nanti kepada Helena juga membayar pidana denda ganti kerugian tadi itu, pidana pengganti juga 200. Tapi menurut saya jaksa juga tidak mempertimbangkan peran dari si HFV Muiz ini yang merugikan keuangan negara 300,03 triliun. Jadi ada peran dia dalam mengalirkan dana, itu yang disebut dengan pencucian uang. Jadi kan pidana untuk HFV Muiz ini ada 2 kejahatan yang dilakukannya. Pertama, tindak pidana korupsi pasal 2 Undang-Undang 31/1999 Jungto 20 tahun 21, ya. Kemudian pasal 3 TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi ada 2 tindak pidana yang dilakukan oleh HFV Muiz. Jadi dia melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara 420 miliar bersama Helena, dan dia juga memindahkan uang, mentransfer, menyembunyikan kepada, kalau saya lihat dalam putusan itu lebih kepada 20 korporasi dan perorangan. Itu ada nilainya 3T, ada 2T, ada ratusan miliar. Nah, ini nggak dipertimbangkan jaksa juga. Jadi yang dipertimbangkan jaksa itu hanya 420 bagi 2. Jadi nilainya 210. Tapi peran dari Muiz, ya, HFV Muiz yang memindahkan kerugian keuangan negara itu kepada aktor-aktor lain itu tidak diminta, ya, tidak dibebankan. Sehingga menurut saya tidak fair juga tuntutan pidana uang penggantinya cuma 210 miliar. Ya. Harusnya lebih dari itu, ya. Harusnya lebih dari itu. Berarti ngomongin yang 210 miliar nih, Pak. Ya. HFV Muiz kan sudah dituntut kan, sudah harus ganti rugi 210 miliar. Ya. Dan
terbaca 420M itu berjalan kan, dana berjalan antara Harvey Muiz dengan Helena Lim. Iya. Helena Lim ini kan sempat sudah divonis 5 tahun penjara. Iya. Dan sempat disita asetnya. Iya. Tapi kabar kemarin asetnya nggak jadi disita, Pak. Nah, berarti 210M yang sisanya ini siapa yang urus? Itu yang menurut saya, karena itu kan perkaranya di split ya. Jadi seolah-olah peran Muiz yang merugikan keuangan negara, padahal itu peran dia loh disebutkan. Harusnya itu menjadi tanggung jawab dia, bukan tanggung jawabnya Helena. Jadi harusnya tuntutan kepada HP Muiz ini kalau berdasarkan audit BPKP adalah 420M, jangan dibagi dua. Dia harus membayar 420M. Ya, harus membayar 420M, bukan malah dibagi dua. BPKP juga nggak menyebut 210 ke kantongnya Muiz, ya, 210 ke Helena, nggak menyebut itu. Dia menyebutkan 420M kerugian keuangan negara, yang mendapat keuntungan adalah Harvey Muiz dan Helena. Jadi kenapa di split jadi 210 ini kayak bagi kue aja dapat hadiah. Padahal kita nggak tahu persenannya berapa ya. Bisa jadi 2/3 ke dia, ya, atau 4/5 ke Harvey Muiz. Ini hanya dapat recehan. Kok pidana ganti kerugiannya cuma 210M gitu loh. Dan bagi saya juga tuntutannya juga bermasalah. Jadi bukan hanya vonisnya bermasalah, tuntutan pidana uang penggantinya yang 210 miliar itu juga terlalu kecil bagi saya. Oke. Berarti kalau menurut Bapak yang paling pantas berapa, Pak? 300 triliun ya kerugian keuangan negara yang diperankan oleh aktor intelektualnya adalah Harvey Muiz. Ya. Dan dia menyebabkan uang negara itu berpindah ya ke banyak kantong, dan saya yakin dia juga dapat komitmen fee dari kantong-kantong itu. Karena itu harusnya dari masing-masing aliran dana itu ada tanggung jawab pidana uang pengganti juga ya. Tapi itu yang bisa menghitung adalah BPKP. Saya bukan ahli keuangan ya, tapi ada peran dia, sehingga dan ada pasti komitmen fee yang dia dapat. Nah, itulah yang harus dipertimbangkan juga oleh jaksa dalam menghitung tanggung jawab pidana penggantinya, bukan 210M. Seharusnya jaksa juga menghadirkan ahli keuangan ya, ahli finance yang bisa menghitung seberapa patutnya pidana uang pengganti yang harus dibebankan kepada Harvey Muiz. Bagi saya 210M, sementara kerugian keuangan negara 300,03 triliun itu terlalu kecil. Tidak sebanding dengan apa yang ditemukan oleh BPKP. Oke. Ya. Nah, Pak, boleh nggak nih Pak, untuk penutup, saya minta harapan Bapak terhadap kasus ini, karena kan kita tahu jaksa juga mengajukan banding ya Pak. Ya. Nah, boleh Pak? Iya, saya terkesan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, kenapa nggak 50 tahun? Ya kan? Padahal kerugian keuangan negara 300 triliun katanya kan. Nah, itu pukulan juga bagi jaksa. Memang sistem hukum pidana kita maksimum itu hukumannya adalah hukuman mati, seumur hidup. Nah, kenapa jaksa tidak menggunakan itu? Itu pesan Pak Prabowo sebenarnya. Kok Anda hanya menuntut 12 tahun gitu loh. Nah, jadi memang menurut saya korupsi-korupsi yang jelas ya pembuktiannya, hasil audit BPK atau BPKP, kerugian keuangan negara begitu besar, harusnya bukan hitungan 10 tahun, 12 tahun ya. Minimal ya, itu seumur hidup. Lebih bagus lagi hukuman mati seharusnya ya. Itu akan membuat pelaku-pelaku koruptor itu tidak lagi memainkan uang-uang kita ini. Kan uang itu dari pajak. Saya juga nyumbang pajak. Berapa gaji saya yang dipotong tiap tahun untuk bayar pajak. Itu juga mereka korupsi. Jadi memang pengadilan itu harus tegas lah ya. Tidak ada hukuman yang di bawah 20 tahun. Harusnya tidak ada. Jadi harusnya pilihannya kalau korupsi itu berapapun nilainya, 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Jadi pilihan vonis yang dijatuhkan oleh hakim adalah demikian. Jadi bukan kecil seperti yang dilakukan oleh jaksa dalam perkara Harvey Muiz. Oke. Berarti semoga nih ke depannya kita dapat titik terang yang lebih baik lagi nih Pak ya, dari kasus ini ya, kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dan siapa tahu bisa juga nih akhirnya ada orang pemerintah yang nonton, akhirnya diganti bener kan undang-undang kalau korupsi langsung 20 tahun, antara 20 tahun atau enggak seumur hidup atau enggak hukuman mati. Oke, terima kasih juga sebelumnya Pak Sofyan sudah
berada di Good Talk pada kali ini. Dan untuk kalian semua para smart viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun pendapat, boleh aja langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you on the next episode of Good Talk and bye-bye.